Y sama dengan, untuk mengetahui berapanya tabungan, berarti bisa dibalik ini ya, dari persamaan ini ya. Y sama dengan Y, S sama dengan Y dikurang C. Atau S sama dengan Y dikurang, tinggal di C-nya ini dimasukkan persamaan ini, A tambah BY. S sama dengan minus A ya, kurang BY tambah Y. Atau bisa juga S sama dengan minus A tambah, ini Y1 ya, 1 dikurang, tadi itu minus B dikali Y. Kayak di modul yang 421. Nah, fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Dari fungsi konsumsi ini, itu menjelaskan hubungannya dengan pendapatan. Jadi, konsumsi ini bergantung dengan besarnya pendapatan. Berarti di sini pendapatannya itu variabel independen ya. Sedangkan konsumsi itu variabel dependen. A sama dengan B tambah Y. Seperti tadi, A-nya itu besar konsumsi nasional pada pendapatan 0. Dan B-nya itu MPC, tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Marginal propensity to consume. Delta C per delta Y. Oke. Nah, untuk tabungan, menjelaskan hubungan tabungan dengan pendapatan. Lagi-lagi dengan pendapatan. Berarti S ini juga variabel dependen yang bergantung dengan berapa besar pendapatan. Rumusnya minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. A ini adalah perpotongan antara fungsi dengan sumbu vertikal C. Sumbu vertikal C itu kita lihat di modul. Modulnya modul 5. Kita akan lihat sebelumnya aja, setelahnya. Dan 1 kurang B ini slope, marginal propensity to save, MPS, atau tambahan besarnya tabungan dengan dibanding tambahan besarnya pendapatan. Atau ini bisa juga hasrat untuk menabung. Jadi hasrat menabung marginal. Contohnya, konsumsi suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 ditambah 0,8 Y. Nah, ditanya bagaimana fungsi tabungannya. Berarti fungsi tabungan itu seperti rumus yang tadi, pertama dari Y sama dengan C ditambah S ya. Berarti S, kalau mencari S itu Y dikurang C. Nah, Y-nya Y dikurang C, itu C-nya itu tadi ini 30 ditambah 0,8 Y. Tinggal dikerjakan, dapat minus 30 tambah 0,28 Y. Nah, di sini
Misalnya jika tabungannya ada 20, maka Y-nya 250. Dan C-nya itu bisa, setelah memasukkan dari sini ya, kita misalkan S-nya 20, berarti S-nya 20 di sini, otomatis dapat, kalau dikerjakan 50 sama dengan 0,2 Y. Otomatis Y-nya dapat 250 ya. Y-nya dapat 250. Ini 2, otomatis C-nya 230 ya. Karena di sini 20, sini 250, berarti di sini 230. Oke. Ini udah. Kita lanjut ke modul 5 ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya ini udah cukup jelas. Kita lanjut ke fungsi nonlinear. Sama seperti sebelumnya, perbedaannya hanya fungsi pertemuan keempat fungsi linear, dan sekarang kita belajar fungsi nonlinear. Yaitu nonlinear berarti ada pangkatnya ya, fungsi kuadrat dan fungsi rasional atau fungsi pecah. Fungsi kuadrat berupa parabola. Untuk grafik fungsi rasional itu berupa hiperbola. Ini mungkin agak banyak rumus juga ya. Sebelumnya udah download PDF yang modul 5, ada yang udah baca? Ada yang mau ditanya? Daripada saya nanti jelasin, saya coba jelasin ringkasnya aja. Di bagian-bagian dalam kurva nonlinear itu ada titik penggal, yaitu perpotongan antara kurva dengan garis sumbu. Titik penggal di sumbu X apabila Y-nya sama dengan 0. Titik penggal di sumbu Y apabila X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian ada simetris, yaitu dua titik dikatakan simetris apabila garis yang terletak di antara dua titik di antara dua titik dan jaraknya sama. Bisa ya dipahami, simetris itu berarti garis yang terletak antara dua titik dan jaraknya sama. Kemudian ada kalau di modul ini seperti ini. Nah, simetris ini tadi ya. Contoh simetris. Kemudian batas nilai dan asimtot. Batas nilai itu titik X dan Y yang mempunyai koordinat bilangan real, nyata ya. Jadi bisa dihitung. Nah, asimtot adalah asimtot suatu kurva adalah garis lurus yang didekati oleh kurva dengan jarak yang semakin dekat dengan 0. Kita lihat di contoh